Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Junior Tigiantari, NIM 096. Di sini saya akan menjelaskan materi pajak tentang NPWP. Di mana NPWP adalah singkatan dari nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak untuk sarana dan administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri dari wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Selain sebagai identitas wajib pajak, NPWP memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban dan ketaatan pembayaran pajak serta pengawasan administrasi perpajakan wajib pajak. Karena semua dokumen tentang perpajakan memiliki keterkaitan dengan nomor NPWP. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sebuah sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Bagi wajib pajak, NPWP berfungsi sebagai tanda pengenal diri atau identitas. Hal ini karena satu nomor NPWP hanya berlaku untuk satu wajib pajak, sehingga dapat dipastikan bahwa tidak mungkin ada NPWP yang sama untuk lebih dari satu orang di seluruh Indonesia. Selain itu, NPWP juga berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam administrasi perpajakan, sehingga memungkinkan wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Fungsi NPWP di luar urusan perpajakan. Bagi yang berminat mengajukan kredit ke bank, NPWP menjadi dokumen penting yang menjadi syarat pembuatan kredit. Kalau misalnya punya usaha, sudah seharusnya memiliki NPWP, sebab NPWP diperlukan untuk pengurusan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP saja. Nomor NPWP terdiri dari 15 digit angka. 9 digit angka pertama merupakan informasi kode wajib pajak dan 6 digit terakhir merupakan informasi kode administrasi. Struktur lebih merinci dari NPWP dapat dilihat pada beberapa tabel. Penjelasan arti kode NPWP tersebut dalam sebagai berikut. 2 digit pertama menunjukkan identitas wajib pajak. Contohnya, 01 sampai 03 adalah wajib pajak badan, 04 sampai 06 adalah wajib pajak pengusaha. Yang kedua, 6 digit setelahnya menunjukkan nomor registrasi atau nomor urut KPP yang diberikan oleh kantor pusat DJP. 1 digit selanjutnya berfungsi sebagai kode pengaman agar tidak terjadi Selanjutnya, 3 digit selanjutnya merupakan kode KPP terdaftar. Selanjutnya, 3 digit terakhir adalah status wajib pajak atau tunggal, pusat, ataupun cabang. Untuk kasus wajib pajak tunggal atau pusat, sedangkan 001, 002, dan seterusnya untuk status wajib pajak cabang. Jenis-jenis NPWP. Yang pertama, ada NPWP pribadi, yaitu NPWP yang dimiliki secara individu yang memiliki penghasilan di Indonesia. Berikut ini individu yang masuk ke daftar NPWP pribadi, yaitu memiliki penghasilan dari pekerjaan, memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas, memiliki penghasilan dari usaha. NPWP badan yaitu NPWP yang dimiliki oleh setiap perusahaan atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Berikut ini perusahaan yang masuk ke daftar NPWP badan yaitu
Yang pertama, badan milik pemerintah. Yang kedua, badan milik swasta. Manfaat dari NPWP. Walaupun NPWP merupakan dokumen yang penting, masih banyak orang yang tidak mengerti dan tidak membuat NPWP. Padahal, NPWP memiliki banyak manfaat di dalam ataupun di luar perpajakan. Contohnya, yang pertama, persyaratan administrasi. Dengan memiliki NPWP, kita akan mendapatkan kemudahan dalam mengurus persyaratan administrasi seperti di bank. Beberapa instansi perbankan saat ini mengharuskan memasukkan nomor NPWP sebagai salah satu syarat utama atau syarat dokumen pendukung untuk mengurus administrasi di tempat tersebut. Contohnya adalah kredit bank, rekening dana nasabah atau RDN, rekening efek, rekening bank, pembuatan SIUP atau surat izin usaha perdagangan, dan pembuatan paspor. Yang kedua, mempermudah urusan perpajakan. Manfaat lain dari NPWP adalah berkaitan langsung dengan kemudahan pengurusan segala bentuk administrasi perpajakan. Jika tidak memiliki NPWP, Anda bisa jadi tidak diperkenankan untuk membuat dokumen-dokumen tersebut. Contohnya, dokumen administrasi yang memerlukan NPWP adalah pengurusan restitusi pajak, pengajuan pengurangan pembayaran pajak, mengetahui jumlah pajak yang mesti dibayar, dan lain-lain. Dengan memiliki NPWP, maka wajib pajak akan terhindar dari sanksi hukum. Karena bagi wajib pajak tidak melaksanakan ketentuan yaitu mempunyai NPWP akan terkena sanksi pidana sebagai pasal yang telah ditetapkan. Dan siapa-siapa saja yang perlu memiliki NPWP. Yang pertama, orang pribadi. Wanita yang sudah menikah pun akan dikenai pajak secara terpisah dikarenakan memiliki kehidupan yang terpisah berdasarkan keputusan dari hakim. Adanya menghendakkan secara tertulis berdasarkan dari perjanjian pada pemisahan penghasilan dan harta. Memilih dan melaksanakan hak dan juga memenuhi semua kewajiban pajaknya yang dilakukan secara terpisah dari suami, walaupun tidak terdapat adanya perjanjian dari pemisahan penghasilan dan harta. Yang kedua, wajib pajak badan, yang mana memiliki kewajiban dalam perpajakan sebagai yang membayar pajak, memotong dan memungut pajak yang disesuaikan dengan peraturan undang-undang perpajakan. Yang ketiga, wajib pajak badan, yang mana hanya memiliki kewajiban dalam perpanjangan sebagai yang memotong atau memungut pajak yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Yang ketiga, ada bendahara yang dimana ditunjuk sebagai yang memotong atau memungut pajak yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Yang keempat, wajib pajak pribadi. Selanjutnya, semua yang disebut di atas dapat memilih mendaftarkan dirinya untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Jenis NPWP. Menurut jenisnya, NPWP dibedakan menjadi dua, yaitu NPWP pribadi, di mana diberikan kepada setiap orang yang mempunyai penghasilan di Indonesia. Yang kedua, NPWP badan, di mana diberikan kepada perusahaan atau badan usaha yang mempunyai penghasilan di Indonesia. Dokumen yang harus disiapkan untuk membuat NPWP. Wajib pajak orang pribadi. Untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas berupa fotokopi kartu tanda penduduk bagi warga negara Indonesia atau
fotokopi paspor, fotokopi kartu izin tinggal terbatas, atau kartu izin tinggal tetap bagi warga negara asing. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas berupa fotokopi kartu tanda penduduk bagi warga negara Indonesia, atau fotokopi paspor, fotokopi kartu izin tinggal terbatas, atau kartu izin tinggal tetap bagi warga negara asing, dan fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari pejabat pemerintah daerah sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa, atau lembar tagihan listrik dari perusahaan listrik atau bukti pembayaran listrik, atau fotokopi EKTP bagi warga negara Indonesia dan surat pernyataan di Indonesia, materai dari wajib pajak orang pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar menjalankan usaha dan pekerjaan bebas. Dalam hal wajib pajak orang pribadi adalah wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian penghasilan dan harta, dan wanita kawin yang memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah. Permohonan juga harus dilampiri dengan fotokopi kartu NPWP suami, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami. Selanjutnya, hak wajib pajak. Hak wajib pajak badan. Untuk wajib pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotongan dan atau pemungutan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi yang berorientasi pada profit berupa fotokopi akte pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi wajib pajak badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap. Kemudian, fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari pejabat pemerintah daerah sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa dalam hal penanggung-jawaban adalah warga negara asing, dan fotokopi dokumen izin usaha dan atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari pejabat pemerintah daerah sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa, atau lembar tagihan listrik dari perusahaan listrik atau bukti pembayaran listrik. Wajib pajak badan yang tidak berorientasi pada profit. Dokumen yang dipersyaratkan hanya berupa fotokopi EKTP salah satu pengurus badan atau organisasi dan surat keterangan domisili dan pengurus rukun tetangga atau RW atau rukun warga atau RW. Wajib pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan atau pemungutan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk kerjasama operasi atau joint operation berupa fotokopi perjanjian kerjasama atau akte pendirian sebagai bentuk kerjasama operasi, fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak masing-masing anggota bentuk kerjasama operasi.
yang diwajibkan untuk memiliki nomor pokok wajib pajak. Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak orang pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerjasama operasi, atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari pejabat pemerintah daerah, sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa. Kemudian, fotokopi dokumen izin usaha atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari pejabat pemerintah daerah, sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa. Selanjutnya, wajib pajak bendaharawan. Untuk bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berupa: yang pertama, fotokopi surat penunjukan sebagai bendahara. Yang kedua, fotokopi kartu tanda penduduk. Kemudian, wajib pajak dengan status cabang dan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, dokumen yang dilampirkan berupa: yang pertama, fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak pusat atau induk. Yang kedua, surat keterangan sebagai cabang untuk wajib pajak badan. Dan yang ketiga, fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari pejabat pemerintah daerah, sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi wajib pajak badan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.